Sekarang ini kan orang kok ngelihat perbedaan sebagai sesuatu yang mengancam gitu. Berbeda mesti musuh. Rasulullah tidak, bahwa berbeda itu sebagai sebuah keniscayaan. Yang kedua, saya kok menginginkan krisis di dunia ini kan krisis akhlak, Mas Rifki. Kalau kita kemudian mencontoh Rasulullah, yang paling penting saya kira Rasulullah itu berhasil karena Rasulullah itu dakwah dengan perilaku. Ayo, maksud saya begini, ayo teman-teman milenial yang hari ini kita merayakan Maulidin Nabi, mari kita jadikan agama itu sebagai laku, sebagai gerakan moral. Jadi beragama itu bukan simbol, beragama itu bukan diskusi, beragama itu bukan jargon, tapi beragama itu laku, akhlak, karena kuluhul Quran gitu. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Teman-teman, yuk para milenial, kita mencintai Rasulullah, mengidolakan Rasulullah. Salah satunya kalau kita bijak saja, memastikan apa yang kita tulis, apa yang kita share itu ada manfaatnya, tidak hoax, berarti kita mencintai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai relevansi maulid di era digital ini. Ya, kita ketahui bahwa banyak nabi-nabi baru yang bermunculan sekarang ini. Siapakah mereka nabi-nabi baru itu? Mereka adalah para influencer di media-media sosial yang dengan jutaan pengikut, puluhan juta, dan bahkan ada yang mungkin sampai ratusan juta gitu followersnya. Mereka lah nabi-nabi baru. Mereka punya fans-fans, mereka punya umatnya masing-masing yang selalu diikuti caranya berpakaian, caranya berbicara, caranya memperlakukan orang, dan lain sebagainya. Nah, bolehkah kita mengidolakan selain Rasulullah? Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan kita. Nah, kita boleh nggak sih sebenarnya mengidolakan selain Rasulullah SAW? Yang kedua, ya kita tahu bahwa ya kecintaan kita kepada Rasulullah ya karena kita jaraknya sudah ratusan tahun, ya kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Nah, bagaimana kita menghidupkan rasa cinta, merawat rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jangan udah jadi nabi baru nih. Followersnya udah berapa Ustadz? Ribuan ya. Nah, ini kan banyak nabi-nabi baru, ya. Para influencer, ya artis-artis, public figure, dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak sih kita sebenarnya di bulan Maulid ini kita mengidolakan selain Rasulullah? Rasulullah kan uswatun hasanah kita, ya. Teladan. Ya, Islam itu tidak pernah melihat sesuatu itu hitam putih, ya. Bahwa memang jangankan Rasulullah kan, mestinya yang nomor satu kita cintai kan bukan Nabi. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu sebenarnya nggak boleh ada yang dicintai kecuali Allah. Oleh karenanya ada satu doa yang menarik saya kira dalam konteks cinta itu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbi. Kalau doa ini aja kita jadikan koridor, batasan-batasan, menarik Mas Ridi gitu ya. Intinya apa? Cinta kita itu hanya boleh untuk Allah. Dan yang kedua, bagaimana Allah kemudian menitipkan cinta ini, kita berikan cinta ini untuk orang-orang yang mencintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah salah satunya adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Dan bagaimana kemudian koridor kedua, bagaimana kita memohon kepada Allah agar bisa mencintai segala akhlak, segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tarik ke konteks idola selain Rasulullah, boleh saja. Kenapa nggak boleh kita mengidolakan orang tua kita? Mengidolakan tokoh yang kita anggap kemudian kebaikan-kebaikannya dengan kita, tetapi harus dengan koridor tadi. Apakah yang kita idolakan itu mencintai Allah? Mencintai Allah itu dalam konteks bahwa karakternya memang merefleksikan sifat-sifat Allah gitu. Takhallaqu bi akhlaqinya itu muncul gitu. Dan kemudian kalaupun kita harus mengidolakan bahkan kepada siapapun lah kemudian, asal kemudian kita mengidolakan bukan karena sikap ucapan yang kemudian bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Kira-kira kan
mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau itu sih tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang kan seiring dengan zaman medsos dan segala macam, sekarang orang ada fanatisme gitu. Kecintaan kita sama idola, kadang-kadang kita namanya idola kan, mencintai kadang buta kan. Apapun yang dia lakukan, itu cara berpakaian, cara bertindak, itu kemudian ya sudah namanya idolanya dia lakukan semua. Koridornya saya kira tadi jelas Mas Rifki, boleh, tetapi dalam koridor bahwa bayangin Allah aja mengatakan begini, Al-Baqarah 165 kan menegaskan betul apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Waminan nasi mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai idola, mereka mencintai seperti mereka seharusnya mencintai Allah, padahal orang yang beriman itu nomor satu cintanya sama Allah. Artinya apa? Cinta kepada yang lain itu ekspresi cinta kita kepada Allah. Kenapa kita mencintai orang tua kita gitu? Karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua. Kenapa kita suruh harus mencintai Rasulullah? Karena Allah sudah menegaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya lagi baca buku Mas Rifki, baca buku yang 1 bulan terakhir ini cukup fenomenal yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni yang judulnya itu Muhammad Sang Inspirator Dunia. Membaca mukadimah buku itu kira-kira pertanyaan Mas Rifki tadi terjawab. Kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Itu betapa kemudian disebutkan begitu banyak orang tersentuh oleh dakwahnya Nabi, menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Seorang Abu Bakar tersentuh oleh dakwah Nabi menjadi orang yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab yang temperamen, tersentuh Islam, dakwahnya Nabi menjadi lemah lembut. Banyak sekali orang-orang yang diabadikan di dalam pengantar buku itu yang kira-kira kita nggak punya alasan lagi kecuali orang yang mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang utuh, kecuali jatuh cinta sama Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kan ada sebuah ungkapan hadis ya, anta ma'aman ahbabta, bahwa nanti kita ini di akhirat akan berserta orang yang kita cintai. Maka berharap kemudian kecintaan kita sama Rasulullah itu refleksi dari kecintaan kita sama Allah. Dan kedua, kita berharap dengan mencintai Rasulullah itu Allah kira-kira hidupkan dalam hati kita kerinduan sama Kanjeng Nabi ya. Kemudian keinginan kuat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga diharapkan nanti kelak di akhirat kita juga bersama Rasulullah. Kira-kira gambaran Islam seperti itu, tidak hitam putih lah. Nggak boleh lah mengidolakan pemain ini dan sebagainya. Lionel Messi menjadi saya kagum gitu, tetapi kagum kepada kerja kerasnya, dan itu sifat Allah kan. Kagum kepada kedisiplinannya, kagum kepada betapa bahwa beliau punya punya follower di bawah Ronaldo gitu, 350-an juta gitu seluruh dunia, tapi masih sangat menghormati orang-orang di sekitarnya. Bahkan di satu kasus ketika dia ada pertandingan persahabatan, bodyguardnya itu kemudian menjaga dia, ada anak kecil yang sangat berharap foto sama dia, bodyguardnya kemudian stop. Anak itu dipanggil dan kemudian diberi foto dan kemudian dirangkul. Itu inspirasi betul gitu. Tetapi ya jangan kemudian mengidolakan segalanya dengan buta, tetapi hal-hal yang bertentangan. Jadi koridornya itu Allah dan Rasul. Ketika bertentangan dengan Allah dan Rasul, ya siapapun itu, maka kemudian harus ada batasan-batasan. Kita mengidolakan karena memang mereka juga layak diidolakan karena mereka refleksi dari sifat-sifat Tuhan. Ya, ini kan kita di bulan Maulid ya. Ya, apa sih pelajaran penting yang bisa kita share ke pemirsa juga, baik itu di YouTube maupun di media sosial lain gitu, yang karakter atau sifat Nabi atau akhlak Nabi yang luar biasa, yang membuat orang semuanya yang membuat orang terkagum-kagum, yang bahkan banyak peneliti dari Barat gitu ya menuliskan kecintaan luar biasa gitu, bahkan sesuatu yang positif sekali dan menempatkan Rasulullah di halaman pertama orang yang sangat berpengaruh di dunia gitu ya. Ya, silakan Ustaz. Yang pertama saya kira Rasulullah terkenal
sebagai pribadi yang melihat perbedaan itu sebagai sebuah keindahan. Jadi Rasulullah itu sangat menghormati perbedaan, bahkan perbedaan sama pasangannya jadi kita membayangkan kan Rasulullah sebagai Rasulullah sebagai pemimpin negara, mungkin nggak ada ruang terbuka, istrinya boleh berpendapat. Tapi banyak kasus Rasulullah itu malah nanya istrinya. Dan perbedaan di zaman Nabi itu kan luar biasa banyak, dan Rasulullah melihat itu sebagai sebuah keniscayaan. Dan ini saya kira penting ya. Sekarang ini kan orang kok ngelihat perbedaan sebagai sesuatu yang mengancam gitu, berbeda mesti musuh. Rasulullah tidak, bahwa berbeda itu sebagai sebuah keniscayaan. Yang kedua, saya kok menginginkan krisis di dunia ini kan krisis akhlak, Mas Rifki. Kalau kita kemudian mencontoh Rasulullah, yang paling penting saya kira Rasulullah itu berhasil karena Rasulullah itu dakwah dengan perilaku. Ayo, maksud saya begini, ayo teman-teman milenial yang hari ini kita merayakan Maulidin Nabi, mari kita jadikan agama itu sebagai laku, sebagai gerakan moral. Jadi beragama itu bukan simbol, beragama itu bukan diskusi, beragama itu bukan jargon, tapi beragama itu laku. Akhlak, karena kuluhul Quran gitu. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Ya, termasuk kemudian Rasulullah itu terkenal sukses 23 tahun merubah dari gelap menjadi terang itu gara-gara apa? Antara kata dan perbuatannya itu sama, dan itu langka gitu ya. Untuk itu kemudian ini kita harus jadikan solusi, kita jadikan rujukan, kita sebarkan ini pesan-pesan indah ketika kita memperingati Maulidin Nabi. Yang tidak kalah penting misalkan Rasulullah itu mengedepankan beragama itu terbuka, inklusif gitu ya. Bahwa beragama itu tidak hitam putih. Beragama itu kemudian wabashir ibadilladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Mau menerima perbedaan, mau menerima pendapat dari manapun, dan kemudian mencari yang terbaik dari pendapat itu, tidak fanatik, tidak tertutup, kemudian akan melahirkan sikap dialog dalam beragama. Bahwa beragama itu tidak pokoknya, dan itu penting, sehingga nanti muncul Islam yang tidak mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah menyalahkan pihak lain. Kan terbiasa, Rasulullah itu terbiasa dialog bahkan dengan para sahabat. Kasus kurma gitu, cara menanam kurma itu kan luar biasa. Rasulullah sebagai seorang pemimpin tidak serta-merta bahwa apa yang dikatakan Rasulullah benar, tapi nanya siapa nih yang ahli tentang menanam kurma yang baik, dan Rasulullah menerima itu. Dalam banyak kasus perjanjian Hudaybiyah, nanya istrinya gitu. Padahal para sahabat pokoknya enggak, pokoknya tahun ini kita harus umroh. Tapi ketika nanya istrinya, ini kalau Anda kemudian memaksakan, ini perang antara umat Islam dengan orang kafir, dan mungkin banyak hal yang walaupun perjanjian Hudaybiyah kan kita tahu sangat merugikan umat Islam. Tapi ketika istrinya mengatakan, ya Rasulullah, engkau pemimpin, kalau engkau paksaan ini mudaratnya lebih besar, coba Anda kain ikhramnya Anda ganti dengan baju biasa, pasti semua orang ikutin kamu. Dan ternyata Rasulullah mendengarkan suara istrinya untuk persoalan yang sangat penting, yang waktu itu para sahabatnya nggak mau, ini sekali jalan harus. Dan ternyata kan baru kemudian memilih kembali lagi ke Madinah, dan baru setahun kemudian ada peristiwa Fathu Mekah itu. Belum lagi yang tidak kalah menarik, Mas Rifki, yang saat ini mungkin ya jadi langka adalah Rasulullah itu simbol kesederhanaan. Ini hedon ya, sekarang semua orang memakai sesuatu, mengendarai sesuatu dengan hanya untuk status, harus branded gitu. Dan tetapi Rasulullah sampai Umar ketika masuk ke rumah Nabi menangis gitu. Ini seorang pemimpin negara, di saat pemimpin negara lain tidur di atas permadani, Rasulullah tidur di atas tikar yang tipis, yang lusuh, yang kering, sampai Umar bin Khattab menangis. Tapi Rasulullah kira-kira ingin mengatakan, saya ini pemimpin, saya ini jadi rujukan seluruh umatku. Bagaimana saya punya landasan moral menjadi pemimpin umatku yang secara ekonomi nanti kurang beruntung. Maka standar saya adalah standar paling sederhana dari seluruh umatku. Kalau ini kemudian dilakukan, dan yang saya kira tidak kalah penting, yang akhir-akhir ini dua terakhir ini penting, Mas Rifi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mungkin ya bahasa Nabi dulu itu kalau kita tarik sekarang adalah yaitu bijak bermedia sosial. Jadi tidak sembarangan,
kemudian menerima berita kita sebarkan atau kita sebarkan berita. Jadi Rasulullah betapa kemudian memverifikasi, bertabayun, idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu betul-betul saya kira Rasulullah mengajarkan itu dalam banyak kasus. Rasulullah kan bisa marah-marah ketika diviralkan Aisyah kemudian selingkuh dengan Sofyan, tapi Rasulullah sampai nunggu sebulan berkontemplasi. Kalau kira kan kemudian untuk memforward itu benar atau salah itu Rasulullah sampai menunggu sebulan, sampai menunggu wahyu Nabi, dan ternyata Allah kemudian mengklirkan bahwa Aisyah seorang yang suci dengan surat An-Nur ayat 11 sampai 20 itu. Ternyata hoax dan Rasulullah mensikapinya juga dengan tidak membabi buta, dan itu saya kira teman-teman, yuk para milenial, kita mencintai Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, salah satunya kalau kita bijak saja memastikan apa yang kita tulis, apa yang kita share itu ada manfaatnya, tidak hoax, berarti kita mencintai Rasulullah. Gitu. Nah, ini bertolak belakang Pak Ustadz dengan ketika seorang influencer merasa mungkin mempunyai umat yang banyak, punya followers yang banyak, ya mereka bisa mengatakan seenaknya aja, bisa men-share seenaknya aja gitu. Ini bertolak belakang ya tentu dengan ini. Tentu saja banyak juga influencer yang baik gitu, tentu saja ya. Nah, di bulan Maulid ini Ustadz, banyak kan yang menganjurkan untuk perbanyak sholawat di bulan Maulid ini, atau ada juga baca buku risalah Nabi gitu, baca buku sejarah Nabi untuk bagaimana mendekatkan kita, bukan hanya mengenal tapi juga meneladani dan bahkan menjadikan Rasulullah sebagai panutan, dan akhlaknya, akhlak beliau gitu juga kita coba terapkan dalam laku kita sehari-hari gitu. Ya, atau memang ya cuma ikut maulid-maulid aja di perayaan-perayaan maulid yang sebagaimana biasa gitu, Ustaz. Ya, kalau mau kemudian menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan kegembiraan kita, memperingati lahirnya makhluk Allah terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi, saya kira menjadi tidak maksimal, Mas Rifki, kalau berhenti jadi haflah ya, jadi peringatan tanpa kemudian kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai momentum, sebagaimana Mas Rifki tadi sampaikan. Kok bagi saya kemudian menjadi naif ya, mungkin kalau nggak boleh mengatakan naif, kok menjadi kurang manfaat ya. Kalau momentum Maulid ini sekedar perayaan, kita ngundang penceramah, kita sholawatan, tetapi kemudian kita tidak punya komitmen untuk lebih kenal, lebih dekat lagi Rasulullah. Tidak mengidolakan Rasulullah dalam kehidupan kita, tapi tetap aja idola kita influencer, idola kita yang kemudian secara secara kedzobitan tidak pernah ada jaminan bahwa mereka selamat, dijadikan rujukan atau teladan, hanya Rasulullah. Yang kedua, saya kira membaca sholawat bukan sekedar membaca sholawat ya. Saya selalu mengatakan Maulid Nabi ini, ayo kita jadikan momentum untuk banyakin sholawat. Itu bukan sekedar baca sholawat, jawaban sholawat luar biasa, tapi baca sholawat itu pertama kerinduan kita sama Nabi terekspresikan. Baca sholawat berarti konsekuensinya apa, Mas Rifki? Ya harus kita jadikan Rasulullah itu sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Sunnahnya itu bukan nikah lebih dari satu gitu, atau malam Jumat sunnah Nabi, atau seluruh ucapan, perkataan dan takrir Nabi itu sunnah. Jangan sunnah yang malam Jumat doang aja. Sunnah kan banyak. Sunnahnya Nabi itu kan memperlakukan pasangannya dengan tidak KDRT, itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sederhana. Sunnah Nabi itu lemah lembut. Sunnah Nabi itu memaafkan. Sunnah Nabi itu egaliter. Dia menyebut orang lain bukan murid, tapi bahkan cuma sekedar sebutan dengan sahabat. Begitu egalitarnya Rasulullah gitu. Atau kemudian menjadi luar biasa, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang maksimal kalau momentum Maulid Nabi ini kita jadikan kira-kira betul-betul komit. Mulai bulan ini, Rabiul Awal ini, peringatan Maulid Nabi ini, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya kerjakan, pokoknya standarnya, living modelnya Rasulullah. Laqad kana lakum itu kan bukan sekedar slogan, bukan sekedar ayat, tapi komitmen. Allah saja mengatakan sungguh-sungguh pada diri Nabi kalau Anda mau selamat dunia akhirat. Makanya kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Jadi ada orang yang Allah katakan bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan itu kalau orang-orang yarjullah. Memang motivasinya pengen Allah, pengen cinta Allah, bukan untuk yang lain. Wal yaumal akhir, mereka memikirkan selamat akhiratnya. Dan orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan ya orang yang selalu connect, orang yang selalu zikir sama Allah. Yang keempat, saya kira momentum Maulid Nabi dalam konteks hari ini saya kira menjadi maksimal ya. Kita akan dapat manfaat kalau kita jadikan kita ini kan umat Rasulullah, Mas Rifki. 1450 tahun yang lalu Rasulullah sudah wafat. Tetapi kan kemudian ajaran-ajarannya harus kita lanjutkan. Ayo kita punya komitmen masing-masing kita melanjutkanlah apa yang mampu kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Misi Nabi kan besar ya. Tetapi paling tidak cuma 3 aja misi besar yang kita lanjutkan. Pertama, ayo kita perbaiki akhlak kita, karena misi besar Nabi itu salah satunya innama bu'istu liutammima makarim. Jadi saya kembali lagi ingin mengajak teman-teman, ayo beragama itu akhlak. Kita jadikan dikira gerakan moral, beragama itu ya gerakan moral, gerakan akhlak, bukan gerakan demo, bukan gerakan ini, bukan gerakan orasi, tetapi bayangin kalau masing-masing orang beragama itu ya laku, beragama itu ya jujur, beragama itu ya berani mengatakan tidak sama korupsi, beragama itu disiplin, beragama itu menghargai tetangga, beragama itu punya empati sama orang yang kurang beruntung. Kalau itu luar biasa. Betapa kemudian nilai-nilai yang dibawa Rasulullah ternyata dengan akhlak kita lanjutkan. Yang kedua, ini walaupun terulang ya, kita sering mengatakan ini sebagai jargon kayaknya klise, tapi ini dahsyat. Di dalam konteks apa? Yang kita bisa lakukan, misi besar Nabi ketika diutus jadi Rasul itu kan mama arsalnaka ila rahmatan. Jadi kira-kira secara sederhana gini Mas Riki, bagaimana kita memastikan dengan kemampuan kita secara terbatas ini menyebarkan kebaikan dengan apa yang kita punya. Yang punya ilmu, ayo rahmatnya berupa ilmu. Yang punya apa? Yang punya yang punya kekuasaan untuk memimpin, ayolah bikin kebijakan-kebijakan yang merahmati. Yang menjadi dosen ya merahmatinya dengan mengajar. Yang jadi pedagang yang merahmatinya dengan bukan sekedar untung rugi, tetapi kemudian memberikan kemudahan bagi si konsumen untuk mendapatkan barang yang ingin dibeli. Atau kalau kita nggak punya apa-apa, kemudian senyum pun menjadi rahmat. Artinya apa? Masing-masing orang punya kontribusi menjadi rahmat bagi siapapun. Kira-kira kita punya komitmen siapapun yang ketemu dengan saya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan, minimal ya tidak mendapatkan ancaman dari kita. Bahwa kata Rasulullah kan jelas sekali ya, bahwa seseorang akan sempurna imannya, atau sebaliknya, seorang tidak akan sempurna imannya kalau lisan dan tangannya kemudian masih kemudian dia tetangganya tidak selamat dari tangan dan lisannya. Yang ketiga, saya selalu mengatakan bahwa kita akan luar biasa memperingati Nabi kalau kita jadikan Islam ini sebagai sebuah gerakan wasatiyah. Walaupun ini mungkin ada orang yang berdebat, tetapi Al-Quran surat 143, surat Al-Baqarah itu firm mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Saya jadikan engkau wahai Muhammad untuk membawa Islam itu sebagai umat yang tengah, moderat. Moderat itu apa sih? Moderat itu yang mengarik dari setengah, tidak ekstrim kanan. Islam itu ya tidak melulu akhirat, tapi dunia jangan ditinggalkan. Tidak melulu dunia. Beragama juga kemudian tidak sekedar fikih, tetapi batinnya juga dilihat. Apalagi kemudian terlalu memaafkan, gitu ya. Tampar kanan kasih pipi kiri juga tidak baik. Tetapi terlalu kemudian marah-marah juga tidak baik. Beragama terlalu simbolik juga tidak pas, tapi beragama terlalu substansi sampai kemudian syariatnya nggak dikerjakan juga. Jadi semuanya ditarik menjadi agama yang wasatiyah, yang moderat, tidak liberal, tidak radikal, tetapi kemudian Islam itu ya moderat. Gitu. Kalau itu digaungkan, dijadikan gerakan,
dan Indonesia kan sangat terkenal ya dengan Islam wasatiyahnya, walaupun akhir-akhir ini mulai muncul letupan-letupan yang kemudian mempertanyakan itu Islam nggak usah ditambah-tambahin, Islam itu ada Islam Nusantara, nggak Islam apa, Islam ya Islam. Tetapi saya kira kalau 3 misi itu aja kita jadikan semacam entry point sekaligus poin besar peringatan Maulid tahun ini yang harus kita lanjutkan sebagai umat Rasulullah, itu dampaknya luar biasa saya kira Muslim. Oke, terima kasih Ustadz. Ya luar biasa ya, ya sebagai panutan kita Rasulullah SAW, ya luar biasa akhlak beliau ya, dan ya kecintaan kita dengan beliau kepada Allah gitu dan kepada para Rasulnya, terutama Rasulullah SAW. Ya semoga makin besar ya. Amin. Di bulan Maulid ini adalah momen kita untuk bagaimana mengenal beliau ya. Dan ya semoga saja, ya tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa ya kita boleh saja mengidolakan yang lain, ya asalkan kita mengidolakan yang bisa mendekatkan kita pada Allah dan Rasulnya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.